Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan hasil laporan pelaksanaan survei simpang bersinyal Taman Tugu Padayangan yang disurvei oleh kelompok kami dari kelompok 4 dan saya mempresentasikan sendiri. Lanjut. Kelompok 4 yang beranggotakan Isna Isyaratul Nafidah dengan saya sendiri Muhammad Reza Azaki, kemudian Lesmana, Hera Putri Anissa Apriliani, Fauji Hidayat, dan Rismayanti. Apa itu simpang bersinyal? Simpang bersinyal adalah suatu persimpangan yang terdiri dari beberapa lengan dan dilengkapi dengan pengaturan sinyal lampu lalu lintas atau traffic light. Traffic light berdasarkan ilmu KJI tahun 1997. Metode survei simpang bersinyal. Waktu pelaksanaan survei dilaksanakan pada tanggal 11 Juli, hari Minggu, dari jam 11 siang sampai jam 13 waktu Indonesia Barat. Tempat survei di Tugu Taman Padayungan. Alat yang digunakan meteran, multi-counter, formulir survei, pembagian data, tenaga pelaksana antara lain Muhammad Ari Azaki dan Isna Isyaratul Nafidah menghitung volume kendaraan yang melintasi ruas kiri Jalan Perintis Kemerdekaan oleh Muhammad Ari Azaki, sedangkan yang melintasi ruas kanan di Jalan Perintis Kemerdekaan dihitung oleh Isna Isyaratul Nafidah. Kemudian yang kedua, Hera Putri Anissa Apriliani dan Rismayanti. Hera Putri Anissa menghitung volume kendaraan yang melintasi ruas kiri Jalan SL Tobing. Sedangkan Rismayanti menghitung volume kendaraan yang melintasi ruas kanan di Jalan SL Tobing. Kemudian Fauji Hidayat dan Lesmana menghitung volume kendaraan yang melintasi ruas Jalan Siliwangi. Pengolahan data. Survei inventarisasi simpang Taman Tugu Padayungan, survei STMC atau volume lalu lintas di simpang, analisis waktu siklus, analisis waktu hijau, maaf typo, dan gambar diagram fase. Inventarisasi simpang. Berikut data inventarisasi simpang Taman Tugu Padayungan. Bisa dilihat. Survei STMC atau volume lalu lintas. Berikut ini adalah hasil survei STMC. Menghitung arus lalu lintas. Tugu Taman Padayungan termasuk fase pendekat terlindung, yang dimana dihitung dengan rumus Q sama dengan QLP dikali EMPLP ditambah QHV dikali EMPHP ditambah QMC kali EMPMC. Atau bisa juga dikatakan Q arus lalu lintas, QLP kendaraan ringan, EMP kendaraan ringan ditambah arus kendaraan berat dikali EMP kendaraan berat ditambah EMC. EMP adalah ekivalensi mobil penumpang. Contoh QO arus lalu lintas dari arah utara. Kendaraan ringan 292 dikali 1 ditambah
0 kali 1,3 ditambah 887 dikali 0,2 dengan 292 ditambah 0 ditambah 177,4 dengan hasil 469 SMP per jam. Dari lalu lintas dari arah utara didapatkan hasil 575 SMP per jam. Dari arus lalu lintas dari barat didapatkan hasil dengan 575 SMP per jam. Selatan, barat, timur dengan hasil 585 SMP per jam. Maka didapatkan jenis kendaraan MP untuk tipe pendekat termasuk pada fase pendekat terlindung. Menghitung arus jenuh lalu lintas. Menghitung arus jenuh dasar dengan rumus SO sama dengan 600 kali WE. Perhitungan arus jenuh dasar SO utara sama dengan 600 dikali 12 dihasilkan 7.200. SO selatan sama dengan 600 dikali 5,12 dengan hasil 3.072. SO barat 600 dikali 6,19 sama dengan 3.714. SO timur sama dengan 600 dikali 4,05 dengan hasil 2.430. Faktor ukuran kota (VCS). Karena wilayah kota Tasikmalaya mempunyai penduduk sebanyak 716.000, maka didapatkan 500 sampai 1 juta jiwa. Dengan faktor penyesuaian ukuran kota 0,94. Faktor penyesuaian hambatan samping. Samping utara 18 per 1979 menghasilkan 0,015. Dari arah selatan 28 per 1366 dihasilkan 0,020. Barat dari arah barat 19 per 1138 sama dengan 0,017. Dari arus samping timur 32 per 1440 dihasilkan 0,022. Maka didapatkan lingkungan jalan termasuk pada komersial, hambatan samping sedang, tipe fase termasuk pada fase terlindung. Maka rasio kendaraan tak bermotor kurang dari 0,05 lebih dari 0,05 maka didapatkan 0,92. Faktor kelandaian. Karena keempat lengan samping memiliki geometrik yang datar, maka faktor gradiennya adalah 0 sehingga didapatkan nilai FG sama dengan 1. Faktor penyesuaian parkir. Dikarenakan jarak parkir dan maupun keluar lebih dari 80, maka dihasilkan penyesuaian parkir atau FF dengan hasil 1. Faktor penyesuaian belok kanan. Faktor ini hanya berlaku pada kaki simpang tanpa median dengan pengaturan fase terlindung jalan dua arah. Dengan rumus FRT sama dengan 1,0 tambah PRT dikali 0,26.
Untuk mencari PRT, rumusnya arus belok kanan dibagi total arus kaki simpang. Dari arah selatan, 386 dibagi 1394 dihasilkan 0,27 SMP per jam. Dari arah barat, 484 dibagi 1157 dihasilkan 0,41 SMP per jam. Dari arah timur, 430 dibagi 1472 dengan hasil 0,29 SMP per jam. Mengapa penyesuaian belok kanan dari arah utara tidak dicantumkan? Karena dari arah utara terdapat median. Maka dihasilkan FRT dari arah selatan 1,07, dari arah barat 1,10, dari arah timur 1,07. Faktor penyesuaian belok kiri. Bila dimungkinkan terjadi belok kiri langsung, maka dianggap bahwa gerakan belok kiri tidak memperhitungkan sebagai dari arus lalu lintas, serta hanya berlaku pada pendekat tipe P atau terlindung. Dengan rumus FLT sama dengan 1,0 ditambah PLT dikali 0,16. Dengan rumus PLT, arus belok kiri dibagi total arus kaki simpang. Dari arah utara, 477 dibagi 1197 sama dengan 0,34 SMP per jam. Dari arah selatan, 214,9 bagi 1394 dihasilkan 0,34. Dari arah barat, 141 dibagi 1159 dengan hasil 0,12 SMP per jam. Dari arah timur, 528 dibagi 1472 dengan hasil 0,35 SMP per jam. Perhitungan arus jenuh. Perhitungan arus jenuh dihitung dengan rumus S sama dengan SO kali VCS dikali FSF kali FG dikali FP dikali FRT dikali FLT. Atau juga bisa dikalikan SO nilai arus jenuh atau arus jenuh dasar, FCS faktor penyesuaian kota, FSP faktor penyesuaian hambatan samping, FG faktor kelandaian, FP faktor penyesuaian parkir, FRT penyesuaian belok kanan, FLT penyesuaian belok kiri. Bisa lihat di tabel di bawah. Perhitungan rasio arus jenuh. Perhitungan rasio arus jenuh menggunakan rumus FR sama dengan Q per S. Atau FR sama dengan arus total dibagi arus jenuh.
atau bisa juga ditambahkan 0,076 ditambah 0,193 ditambah 0,161 ditambah 0,248, maka dihasilkan 0,677. What's time intersection? Ukuran samping, lebar jalan, lampu hijau dinyatakan 5 detik, sehingga digunakan waktu kuning 3 second dan waktu all red 2 second, sehingga lost time intersection atau LTI dihasilkan 25 second. Menghitung waktu siklus. Menghitung waktu siklus menggunakan rumus C sama dengan 1,5 dikali LTI ditambah 5 dibagi 1 kurangi EFR. Jadi C sama dengan 1,5 dikali 25 ditambah 5 dibagi 1 kurangi 0,677. Maka dihasilkan 131,578. Maka bisa dibulatkan menjadi 132 detik. Menghitung waktu hijau. Menghitung waktu hijau dengan rumus GI waktu siklus dikurangi waktu hijau dikali rasio arus jenuh dibagi rasio arus dibagi arus jenuh. Bisa dilihat pengecekan. Seratus 107 ditambah 25 sama dengan 132, maka yang dihasilkan sama dengan 132. Kapasitas dan derajat kejenuhan. Kapasitas simpang dikali GI per C waktu siklus. Derajat kejenuhan sama dengan rumus Q dibagi kapasitas. Bisa dilihat di tabel. Kapasitas, derajat, dan kejenuhan. Berikut merupakan tabel tingkat pelayanan jalan pada simpang. Didapatkan 0,7 sampai dengan 0,9 padat merayap. Rekapan bisa dilihat rekapan diagram fase. Waktu siklus 130 detik dihasilkan dari arah utara Jalan Kiai Haji Zainal Mustafa dengan waktu hijau 12 detik, waktu kuning 3 detik, waktu dan merah 2 detik. Jalan timur dari Jalan Siliwangi di hijau 39 detik, waktu kuning 3 detik, waktu merah 2 detik. Jalan Perintis Kemerdekaan dari arah selatan dihasilkan waktu hijau 31 detik, waktu kuning 3 detik, dan waktu merah 2 detik. Dari arah barat, Jalan SL Tobing dihasilkan waktu hijau 25 detik, waktu kuning 3 detik, dan waktu merah 2 detik. Jadi kesimpulannya berdasarkan penghitungan analisis simpang untuk beberapa ringan dan kapasitas ruas jalan masing-masing kaki simpang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.
Berdasarkan pada hasil perhitungan analisis survei lapangan yang telah dilakukan dengan menggunakan metode manual kapasitas jalan Indonesia atau MKJI, tingkat pelayanan jalan level of service atau LOS pada persimpangan Taman Tugu Padaiman untuk kaki simpang dan ruas jalan pada saat ini sudah padat berayap. Hal ini dapat dilihat dari volume kendaraan dan panjangnya antrian yang terjadi. Dengan tinggi tingkat volume lalu lintas yang terjadi dan tidak memadai kapasitas pada ruas jalan, mengakibatkan sering terjadinya kemacetan yang cukup panjang. Pada persimpangan dan ruas jalan, hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dan keamanan di dalam berkendara. Panjangnya tundaan dan tingginya frekuensi terjadi kemacetan lalu lintas berdampak pada pencemaran lingkungan sekitar seperti polusi udara dari gas buang air kendaraan, serta tingkat kebisingan yang tinggi merupakan masalah serius di masa yang akan datang. Terjadinya pemborosan bahan bakar dan energi, serta menjadi mahalnya biaya operasional kendaraan yang luar biasa sebagai akibat dari permasalahan yang terjadi pada persimpangan dan ruas jalan. Hal ini sangat tidak mendukung program pemerintah untuk melakukan penghematan energi dan bahan bakar, serta untuk menciptakan transportasi yang berorientasi pada lingkungan. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.